Selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Hari ini kita di dalam ibadah keluarga, ibadah rumah tangga, Minggu 21 Juni tahun 2020, kita akan mendasari ibadah keluarga kita dengan mendengarkan sabda Tuhan. Sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Ya Tuhan, di dalam keheningan kami, di rumah kami masing-masing, kami hendak mendengarkan sapaan firman-Mu. Berkatilah dan tuntunlah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar apa yang akan kami dengarkan nanti dapat kami pahami dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dan berkatilah hamba-Mu yang akan mewartakan kabar sukacita ini, biarlah urapan kasih setia Tuhan yang memberkatinya, agar apa yang diucapkan nanti seturut dengan karya Tuhan. Dan ajarlah kami semua untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, bukan hanya pendengar firman-Mu. Di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bacaan Injil, bagian dari bacaan leksionari hari ini, akan kita baca bersama dari Injil Matius pasal 10, ayat 24 sampai dengan 39. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, atau seorang hamba daripada tuannya. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Jika tuan rumah disebut Beelzebul, apalagi seisi rumahnya. Jadi janganlah kamu takut terhadap mereka, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang. Dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas atap rumah. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di surga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapa-Ku yang di surga. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya. Dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan sabda firman Tuhan, direnungkan dan dipelihara dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Ibu, Bapak, Saudari, Saudara yang terkasih, sebelum kita bersama merenungkan bacaan firman Tuhan hari ini, mari bersama-sama memuji Tuhan, memuliakan Tuhan dengan nyanyian Kidung Jemaat nomor
bait pertama sampai yang ketiga. Mari mengajak anggota keluarga kita, siapapun yang ada di antaranya beserta anak-anak atau cucu untuk menyanyi bersama Kidung Jemaat nomor 385, bait pertama sampai dengan yang ketiga. Ibu bapak, saudari-saudara yang terkasih, dan anak-anak semua yang mungkin sekarang sedang beribadah, saya mengajak kita semua menyanyikan Kidung Jemaat nomor 385 tadi dengan asumsi burung pipit yang kecil. Karena dalam bacaan Injil hari ini Tuhan Yesus menyinggung tentang burung pipit yang kecil. Tetapi bukan itu yang akan kita bicarakan. Itu akan kita bicarakan nanti di bagian akhir. Yang akan kita bicarakan adalah bagaimana kita belajar berkomitmen hidup di dalam Kristus. Tema dari Sinode GKJ hari ini yang akan kita renungkan, yang akan kita perbincangkan dalam ibadah keluarga hari ini. Ibu, bapak, saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kalau kita berbicara mengenai sebuah produk yang diperjualbelikan, biasanya kita melihat iklan, melihat tawaran dan seterusnya, itu pasti yang ditawarkan, yang diiklankan itu adalah kelebihan dan keunggulannya. Kecap semuanya manis, asli. Saus semuanya paling pedas, terbuat dari benda-benda pilihan yang ditanam dan dirawat dengan sepenuh hati. Tentu saja dengan promosi-promosi yang menarik, bagi pelanggan kita semua, hampir tidak ada produk yang dijual di pasaran saat ini yang menyebutkan kelemahan dari dagangannya. Misalnya, dagangan saya ini bisa menyebabkan sakit jantung, dagangan saya ini bisa menyebabkan hipertensi, dagangan saya ini menyebabkan asam urat dan seterusnya. Atau produk makanan yang dijual ini mudah basi, nggak akan mungkin orang-orang itu menawarkan produknya dengan cara seperti itu. Kita pun sebagai pelanggan, ibu bapak, saudari-saudara, juga pasti tidak tertarik dengan produk-produk yang mudah rusak, yang bikin sakit, berbahaya, dan lain sebagainya. Di dalam dunia pekerjaan juga seperti itu, mirip. Ketika kita hendak melamar pekerjaan, pasti kita akan mencari pekerjaan yang menjamin kesejahteraan hidup kita, bukan? Misalnya gaji yang tinggi, tunjangan-tunjangan yang tinggi dan besar, fasilitas kantor, kalau bisa malah punya fasilitas mobil yang memadai. Hingga jaminan kesehatan, jaminan hari tua, dan seterusnya. Para pemberi kerja pun juga sering menggunakan kelebihan dari pekerjaannya untuk menarik para pencari kerja. Di saat ini, jika kita perhatikan, gereja masa kini pun sering menjadi seperti itu. Seperti pemberi kerja atau pedagang yang mempromosikan yang baik-baik dan menyenangkan. Dengan janji-janji berkat atau janji surga yang menarik,
banyak orang untuk menjadi anggota jemaatnya. Terlebih di masa pandemi ini, banyak sekali gereja-gereja membuat video-video dengan berbagai macam ragamnya. Mereka membuat orang agar tertarik untuk melihat tayangan-tayangan gerejanya. Gereja sering lupa bahwa mengikut Yesus itu bukanlah soal hidup yang berlimpah berkat, melainkan menjalani hidup sehari-hari dengan segala pergumulan, dengan segala tantangannya. Jika tadi ibu bapak dan saudari-saudari membaca dan memperhatikan teks Injil Matius 10 ayat 24 sampai dengan 39 itu, kita melihat Yesus memanggil murid-muridnya tanpa iming-iming atau janji surga atau berkat yang melimpah. Ia bahkan menjelaskan di bagian awal bahwa pekerjaan menjadi murid Kristus itu penuh dengan tantangan dan bahaya. Mereka seperti domba-domba yang diutus ke tengah-tengah serigala. Mereka akan dibenci dan akan dianiaya karena Yesus, bahkan oleh orang-orang terdekatnya sendiri. Dan lebih dijelaskan lagi pada ayat yang ke-34. Yesus bahkan mengatakan sesuatu yang berlawanan dengan apa yang dipercayai orang pada waktu itu. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Bagaimana mungkin para murid itu yang awalnya mengharapkan juru selamatnya akan membebaskan mereka dari ketidakadilan, saat ini berkata dan mengklaim dirinya datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Bagaimana harapan para murid itu bertolak belakang dengan apa yang dikatakan Yesus? Tentu saja mereka saat itu menolak pernyataan Yesus. Tetapi Bapak, Ibu, dan saudari-saudara yang terkasih, jika kita lakukan, kita lihat lebih dalam ayat 35 dan 36. Itu berkaitan dengan ayat-ayat yang sebelumnya. Dan di dalam pemahaman saya, ayat-ayat ini ingin menunjukkan bahwa mengikut Yesus itu penuh dengan tantangan, bahkan penolakan dari orang-orang terdekat. Yesus mengatakan bahwa ia membawa pedang. Karena mengikut dia itu dapat membuat pertentangan di dalam keluarga. Karena Yesus. Contohnya dalam bacaan tadi, orang tua membenci dan menolak anak-anaknya yang mengikut Yesus. Kalangan yang mempertahankan status quo akan menolak dan membenci Yesus yang revolusioner. Dan orang-orang yang mendukung serta mengikutinya. Dengan demikian, mengikuti Yesus itu bukanlah jalan yang mudah dan enak. Karena itu Yesus bilang, jika seseorang mau mengikuti dia, ia harus memikul salibnya. Mengikut Yesus adalah memilih jalan salib. Masalahnya, ibu bapak, saudari-saudara, yang sering terjadi adalah banyak orang Kristen yang mau mengikut Yesus tapi tidak mau susah. Pendeta Eka Dharma Putra menyebutkan orang-orang seperti ini sebagai orang Kristen plus minus. Orang-orang ini mau mengikut Yesus kalau ada plusnya atau minusnya. Ada orang Kristen plus, yakni orang-orang yang mau mengikut Yesus tapi plus berkat yang melimpah. Plus kekayaan, plus jabatan, plus penghargaan, plus sehat, tidak pernah sakit, plus usahanya berhasil, dan plus-plus yang lain. Ada juga, menurut Pendeta Eka Dharma Putra, ada orang Kristen minus, yakni orang-orang yang mengikut Yesus, tetapi minus penderitaan dan penganiayaan, minus penyakit, minus sakit hati, minus yang susah-susah. Kita, saya dan saudara-saudara semua sering menjadi orang Kristen yang plus minus. Mengikut Yesus hanya ingin yang baik-baik saja, tapi tidak ingin yang susah-susah.
Yang lebih parahnya, ada gereja yang menggunakan plus minus juga untuk mengajak orang ke gereja. Kalau mengikut Yesus, kita dilimpahi berkat. Jadi kaya, lepas dari segala sakit penyakit, usahanya selalu berhasil, dilepaskan dari kutuk dan hukuman. Dan semua janji-janji berkat yang lain. Lupa menjelaskan, di dunia ini ada penderitaan, ada kesakitan yang pasti dialami oleh semua manusia. Oleh karena itu, ibu bapak, saudari-saudara, saya ingin katakan bahwa mengikut Yesus itu berat. Bekerja dan melayani bagi Kristus itu susah dan penuh tantangan. Kita mungkin akan ditolak bahkan oleh orang-orang terdekat sekalipun. Kita harus berusaha melakukan yang benar dan bertindak jujur sekalipun di dunia ini, di sekeliling kita, penuh dengan kepalsuan. Tetap menyuarakan kebenaran dan keadilan bukan menurut saya, bukan menurut pribadi, tetapi keadilan dan kebenaran menurut Tuhan. Membela yang tertindas, melawan penindasan, memberi makan bagi mereka yang kesusahan, menolong bagi mereka yang membutuhkan. Percaya kepada Yesus dan melakukan pekerjaan-pekerjaannya adalah sesuatu yang sangat beresiko. Bahkan bisa membuat kita terancam. Dalam segala resiko itu, saat ini ibu bapak saudari-saudara, kita diminta untuk hidup, belajar, berkomitmen hidup dalam Kristus. Gereja harus memutuskan untuk menyuarakan kebenaran Injil dengan segala konsekuensinya. Injil yang membawa kedamaian sejati kepada mereka yang menderita, kepada mereka yang membutuhkan pemulihan, bagi mereka yang terpinggirkan, kepada mereka yang tertindas, kepada mereka yang lapar, kepada mereka yang miskin. Gereja tidak boleh hanya berkutat pada dirinya sendiri dan diam saja. Ketika ada kelaparan di sekitarnya, ketika ada ketidakadilan di sekitarnya, atau ketika banyak orang menderita karena COVID-19. Gereja tidak boleh menjadi gereja yang sekedar bangunannya saja, tetapi tidak mau berdampak bagi hidup orang lain. Karena takut pada ancaman, karena takut anggaran, karena takut macam-macam yang ditakutkan. Gereja yang sejati adalah gereja yang menyuarakan kebenaran, meskipun sulit. Gereja yang mengatakan bahwa mengikut Yesus itu tidak mudah, sulit, sekalipun akan ditinggalkan banyak orang. Gereja yang tidak memberi janji-janji surga dan hanya iming-iming surga, tetapi tetap setia pada pengutusan Yesus. Mungkin dalam hati Bapak Ibu dan Saudara lalu bertanya, lalu bagaimana kita bertahan hidup jika mengikut Yesus kok angel, sulit? Saudara, Yesus memang tidak menjanjikan bahwa mengikut Dia akan selalu senang. Ia bahkan mengatakan mengikut Dia itu penuh dengan kesulitan dan ancaman yang menimbulkan ketakutan. Tetapi jika kita memperhatikan dengan penuh, Yesus juga mengatakan dalam bacaan tadi, Matius tadi, janganlah kamu takut. Yesus tidak menyuruh kita untuk nekat, lalu menantang bahaya. Yesus tidak menyuruh kita waton untuk berjalan, tetapi Yesus menyuruh kita untuk tidak takut ketika berkarya di tengah ancaman. Tapi di tengah ketakutan itu percayalah pada penyertaan Allah. Allah begitu memperhatikan umatnya. Bahkan kata Yesus, burung pipit pun Ia perhatikan. Kidung Jemaat 385 tadi mengatakan, burung pipit diperhatikan Allah, apalagi kita manusia. Karena itu, di tengah ketakutan kita karena tantangan, karena ancaman, karena bahaya,
Mari belajar menyerahkan diri kita pada penyertaan Allah. Ia akan memampukan kita sebagai gereja untuk menyatakan dan menyuarakan kebenaran sesulit apapun itu. Untuk terus berkarya, membawa kebaikan sekalipun di tengah penderitaan. Semua hal yang saya ungkapkan di atas tadi membutuhkan komitmen. Komitmen untuk hidup menjadi murid Kristus yang bertanggung jawab, yang sembodo. Gereja harus belajar hidup berkomitmen dengan Tuhan untuk menunaikan tugas dan panggilannya. Gereja harus menyuarakan kebenaran karena Allah setia memelihara dan menyertai hidup kita. Amin. Sebelum kita bersama-sama mengakhiri permenungan sabda Tuhan, mari berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Semoga kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus memberkati, melimpahi kehidupan Bapak, Ibu, dan Saudara dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Dan bersama untuk mengakhiri permenungan sabda Tuhan, mari menyatakan janji dan komitmen kita dengan bersama-sama menyanyikan Kidung Jemaat nomor 426, bait pertama dan kedua. Kita harus membawa berita. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.